ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, asatid wal asatidah, wabil khusus kepada Al-Mukarram, Ketua Umum Pengurus Masjid Agung Al-Ikhlas, Ustadz Dr. Haji Marwan Nur MM, yang sangat saya hormati, saya takzimi, Bapak Ketua 1 Bidang Imarah, mana ya? Bapak Kiai Haji Saliman Nur, Ketua Bendahara Umum Masjid Agung Al-Ikhlas Bapak Haji Sinwan, Koordinator Subuh Keliling Ustadz Haji Hardiansyah SAG, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ada pepatah Arab mengatakan, al-insanu bit-tahyir wallahu bit-taqdir. Al-insanu bit-tahyir, manusia itu berusaha. Wallahu bit-taqdir, Allah lah yang berkuasa. Ceritanya Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, sedianya subuh ini yang akan memberikan tausiah ialah Pak Gubernur Dr. Andes Ria Nursan, Gubernur Kalbar. Itu infonya sudah saya sebar ke beberapa WA. Kawan saya yang dari Kendawangan pun merespon, Ustadz izin saya share. Silahkan, alhamdulillah. Nah, kami akan membawa jamaah kami. Saking pengennya ketemu dengan Pak Gubernur. Kemudian informasinya beliau batal karena satu dan lain hal. Jadi jadwalnya saya kembalikan ke jadwal semula, Ustadz Jumarliansah. Saya hubungi beliau, berhalangan juga. Ya, saya kena getahnya jadi. Jadi tidak ada rotan akar pun insya Allah berguna. Jamaah rahimakumullah, sekalipun demikian, saya yakin sekali Bapak dan Ibu sekalian hadir di Masjid Agung Al-Ikhlas ini bukan karena pengen ketemu dengan Pak Gubernur. Memang Pak Gubernurnya datang juga sih, Gubernur BTN. BTN, bayar tapi nyicil. Nah, karena saya tinggal di BTN. Jamaah rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah disebut juga dengan bulan haji, karena dalam bulan itu ada momentum umat Islam yang berkecukupan, yang mampu menunaikan ibadah haji. Ada di dalamnya Idul Adha yang juga disebut dengan Idul Nahr, karena ada penyembelihan hewan kurban. Ada yang sering kita lupakan Bapak Ibu sekalian, dalam momentum Idul Adha atau Idul Nahr itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ibrah yang luar biasa, pelajaran yang luar biasa. Bukan sekedar momentum umat Islam menunaikan ibadah haji, bukan sekedar pemotongan hewan kurban. Ada yang sering dilupakan, yaitu membangun, mengkonstruksi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu telah dibangun dengan sistem yang baik oleh keluarga Ibrahim alaihissalam. Inilah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan cukup 10 menitnya. Bapak Ibu sekalian,
di dalam Al-Quran menurut para ahli tafsir ada 4 tipe keluarga, tipologi keluarga dalam Al-Quran. Ada 4 tipe kata ahli tafsir di dalam Al-Quran. Kenapa disebut demikian? Karena istimewanya dalam Al-Quran itu ada satu ayat atau ada satu surat yang disebutkan suami istri di situ. Makanya dalam 4 itu tidak ada keluarga Nabi Muhammad. Karena bagaimana bentuk keluarga Muhammad SAW itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Jadi ada 4 tipologi keluarga dalam Al-Quran. Tipe yang pertama, tipe kafir-kafir. Maksudnya suami kafir, istri kafir. Pasti bukan ideal bagi kita, ya toh? Tipe yang kedua, kafir mukmin. Maksudnya suami kafir, istrinya beriman. Tipe yang ketiga, mukmin kafir. Maksudnya suaminya beriman, istrinya kafir. Dan tipe yang keempat, mukmin. Suaminya beriman, istrinya pun beriman. Pasti kita memilih yang keempat, tipe yang keempat. Tipe yang pertama kafir-kafir, itu keluarganya Abu Lahab. Tipe yang kedua kafir mukmin, itu keluarganya Fir'aun. Tipe yang ketiga mukmin kafir, suaminya beriman, istrinya kafir. Itu keluarganya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Tipe yang keempat, mukmin, suami beriman, istrinya beriman. Itu keluarga Ibrahim alaihissalam. Pak Ustadz Jalal pasti memilih yang keempat. Karena Ibrahim itu istrinya 2. Keluarga ideal yang kita pilih itu nomor 4. Ya. Tapi jangan lupa ibu-ibu Nabi Ibrahim istrinya 2. Ayo kita bedah satu persatu. Jam berapa sekarang? Yang pertama, kafir, Abu Lahab dan istrinya. Siapa Abu Lahab itu? Sesungguhnya Abu Lahab itu bukan nama, tapi ia adalah sebuah gelar. Nama aslinya ialah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Siapa dia? Dia adalah pamannya Rasulullah SAW, bin Abdul Muthalib. Ya, berarti putranya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah datuknya Nabi Muhammad SAW. Kenapa dinamakan Abu Lahab? Karena selalu marah. Lahab artinya berkobar-kobar, bawaannya selalu marah. Jadi mukanya itu potongannya potongan maghrib, nggak ada sejuk-sejuknya. Apalagi kalau berbicara tentang ponakannya Muhammad, luar biasa. Kita bisa bayangkan seperti seekor naga yang mengeluarkan asap dari kupingnya, saking menggeloraknya. Demikian bencinya Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dia diberi julukan Abu Lahab, bapak yang selalu berkobar-kobar, yang selalu menyala-nyala. Ironisnya Bapak Ibu sekalian, istrinya pun demikian. Ini dalam satu surat Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ila akhirih.
Konon katanya menurut beberapa ahli tafsir, Rasulullah SAW tidak mampu membaca surah Al-Lahab itu. Beliau kalau sholat tidak pernah membaca surah Al-Lahab. Kenapa? Karena beliau tidak tega. Surat Al-Lahab itu ada ekspresi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kutukan Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ujungnya itu kol-kola semua. Terakhirnya masad, ya. Di dalam ayat berikutnya disebutkan wamro'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang selalu membawa kayu bakar. Nah, dalam satu surat itu disebutkan suami istri. Memang dua-duanya ismul laqab, gelar semua. Suaminya diberi gelar Lahab. Istrinya disebutkan di situ wamro'atuhu, dan istrinya yang selalu membawa kayu bakar. Ahli tafsir menyebutkan istrinya yang selalu membawa kayu bakar itu maknanya dua. Makna yang pertama, karena dia selalu mencari kayu bakar. Untuk apa? Bukan untuk dijual. Kayu bakar itu ia kumpulkan, kemudian malam hari ia sebarkan di depan pintu Rasulullah, di depan pintu rumah Rasulullah, dengan harapan kalau saja Nabi Muhammad SAW di subuh dini hari keluar dari rumah, diinjaknya, begitu. Ini skenarionya istrinya Abu Lahab, saking jeleknya istri Abu Lahab. Pengertian yang kedua, hammalatal hatab itu kata ahli tafsir, perempuan yang suka menebar fitnah. Ibaratnya sedang menyebarkan kayu bakar. Yang namanya kayu bakar di Arab itu, sekalipun tanpa pemantik atau korek api, itu bisa terbakar dengan sendirinya. Karena di sana sangat panas. Begitu. Sama saja dengan kertas. Ya. Kertas kalau ditaruh di lapangan terbuka di padang pasir, lama-lama akan mengeluarkan asap dan api, saking panasnya. Inilah ibrah Bapak Ibu sekalian, khususnya ibu-ibu. Yang namanya perempuan itu tidak sama dengan laki-laki, mohon maaf sekali. Kadang-kadang yang namanya lidah ini tidak bisa dikontrol. Jadi kalau dipesankan 1-2 kalimat yang disampaikan kepada orang lain bisa berkalimat-kalimat, bisa menjadi sebuah paragraf. Allahumma ba'idna, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah, istrinya Abu Lahab ini adalah tipe seorang istri yang selalu membakar. Membakar apa? Membakar fitnah, menebarkan fitnah, sama dengan suaminya. Satu surat menceritakan tipe sebuah keluarga yang sangat-sangat buruk. Dalam satu surat yang bernama surat Al-Lahab. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi kafir-kafir, sekarang kafir mukmin. Suaminya kafir, istrinya beriman. Suaminya kafir, istrinya beriman. Siapa ya? Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun itu bukan nama tapi gelar. Ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3 dan seterusnya. Sama dengan di Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono I, Sri Sultan Hamengkubuwono II dan seterusnya. Sultan Amangkurat I, Sultan Amangkurat II dan seterusnya. Demikian pula Fir'aun.
menurut ahli tafsir, Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa itu Fir'aun kedua, Farao Ramses kedua. Ramses kedua. Dia mempunyai istri, lagi-lagi menurut ahli tafsir, karena Al-Quran tidak menyebutkan. Istrinya bernama Asyah binti Khuzamah. Asyah binti Khuzamah ini tipologi seorang istri yang sangat sabar. Dia selalu mengetuk pintu langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya suaminya sadar bahwa yang dilakukannya itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Karena Fir'aun laknatullah itu mengaku dirinya Tuhan. Ceritanya Asyah binti Khuzamah ketika bersama para pembantunya mandi-mandi di Sungai Nil, menemukan sebuah hanyutan bungkusan atau peti yang hanyut di Sungai Nil. Ternyata ketika diambil isinya seorang bayi laki-laki. Kelak di kemudian hari bayi laki-laki itu bernama Musa alaihissalam. Yang memeliharanya ialah istrinya Fir'aun laknatullah, yaitu Asyah binti Khuzamah. Di dalam sebuah ayat di Al-Quran disebutkan, hanya disebutkan imro'atu Fir'aun. Ya, jadi istri Fir'aun itu tidak disebutkan namanya, tapi hanya disebutkan imro'atu Fir'aun, istri Fir'aun. Dan di situ dijelaskan bahwa Fir'aun mempunyai istri yang sangat sabar, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendoakan di siang hari dan di malam hari agar suaminya sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin asal usulnya Fir'aun itu ialah beriman, kemungkinan ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tipe keluarga dalam Al-Qur'an itu yang ketiga ialah mukmin kafir. Suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa dia? Lut alaihissalam. Yang kedua, Nuh alaihissalam. Kalau Lut alaihissalam, otomatis Nabi Lut alaihissalam adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul yang diberi tugas menyampaikan risalah ketauhidan. Justru istri Lut alaihissalam ini adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memprovokasi bahwa di dalam rumahnya ada tamu yang ganteng-ganteng. Kemudian dia memprovokasi warga setempat untuk mohon maaf ya, menodai tamu tadi. Kenapa? Karena umatnya Nabi Lut itu umat yang suka sejenis. Jadi fenomena laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, apa istilahnya Ustaz Sarbaini? Homo lesbian ya? Homoseksual dan lesbian. Homoseks itu laki-laki dengan laki-laki, lesbian perempuan dengan perempuan. Fenomena seperti itu ada semenjak zaman Nabi Lut alaihissalam. Justru yang memprovokasinya ialah istri beliau. Yang kedua, mukmin kafir, suaminya beriman, tapi kalau yang ini anaknya yang kafir, yaitu Nuh alaihissalam. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, Rasul yang pertama itu bukan Nabi Adam, tapi Nabi Nuh alaihissalam. Sebab Nabi Adam diturunkan ke permukaan bumi sudah sibuk. Sibuknya apa? Sibuknya mencari istrinya sampai berpuluh-puluh tahun. Dan pada masa itu manusia cuma dua, Adam dan Hawa. Itu pun terpisah dari jarak yang beratus-ratus mil. Adamnya kemana, Hawanya kemana. Kemudian dua orang
ciptaan Allah ini saling mencari dan kemudian Allah mempertemukannya di padang Arafah. Ya, ini sejarahnya panjang lagi. Jadi Nabi Adam itu tidak punya umat. Demikian pula Nabi Idris, Adam, Idris, Nuh. Barulah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sudah punya umat. Oleh karena itu beliau mengatakan Rasul yang pertama itu ialah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh istrinya memang beriman, tapi salah seorang anaknya tidak beriman. Anaknya Nabi Nuh ada 3, Sem, Ham, dan Yafet. Menurut Alkitab, Sem, Ham, dan Yafet. Yang kedua, Ham, ini menurut versi Islam namanya Kan'an. Kan'an adalah putranya Nuh alaihissalam yang menentang dakwah ayahnya. Satu saat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera atau perahu besar, karena Allah akan menurunkan azab, yaitu berupa air bah, air banjir yang keluar dari perut bumi. Maka Nuh alaihissalam beserta umatnya membuat bahtera atau perahu besar atau kapal. Kemudian datanglah air bah. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengajak kepada putranya, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, ayolah bersama bapak nak. Sebentar lagi akan Allah turunkan azab, yaitu air besar. Kata anaknya, tidak pak, saya pandai berenang. Maka muncullah banjir yang besar. Nabi Nuh tetap mengajak anaknya, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Tapi anaknya tetap tidak mau. Saya bisa berenang pak, saya akan naik gunung katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menghancurkan gunung beserta si Kan'an laknatullah itu. Sebegitu Bapak Ibu sekalian, Nabi Nuh alaihissalam masih menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Kan'an itu keluargaku, ampunilah dia ya Allah. Allah menjawab, Kan'an itu bukan keluargamu. Anak yang durhaka dianggap bukan sebagai keluarga dari ayahnya atau ibunya yang beriman. Tipe yang pertama, tipe yang buruk. Tipe yang kedua, tipe yang buruk juga. Tipe yang ketiga, tipe yang buruk juga. Bagaimana dengan tipe yang keempat? Ini tipe yang ideal, MM, seperti gelarnya Pak Marwan. MM itu apa? Suaminya mukmin, beriman, istrinya beriman. Inilah keluarga ideal Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu Bapak Ibu sekalian punya istri namanya Sarah. Ketika keduanya menjalani bahtera rumah tangga sampai usia sepuh, usia 90 tahun, belum juga dikaruniai anak. Maka sang istri berkata kepada sang suami, "Oh bang, bolehlah abang ambil bini lagi, boleh abang beristri lagi, supaya kita dapat keturunan." Itu tandanya istri yang soleha, ya ibu-ibu ya. Kalau ternyata ibu-ibu dan bapak belum dikaruniai anak, maka ibu harus bilang sama suaminya, Pak, bapak menikah lagi lah, biar kita punya anak. Demikian gembiranya Ibrahim alaihissalam dengan permintaan istrinya, yaitu Siti Sarah. Akhirnya Ibrahim alaihissalam mengambil seorang istri, namanya Hajar. Kalau versi orang Kristen, Hajar itu seorang budak. Tapi kalau versinya orang Islam, Hajar itu perempuan yang mulia. Ternyata dari pernikahan dengan Hajar,
lahirlah Ismail. Ismail adalah putra Ibrahim yang pertama dari istri kedua. Begitu Ismail dilahirkan, kemudian dia menjadi seorang anak tumbuh dan berkembang, menjadi anak yang pintar, yang lucu. Sarah ini cemburu. Dia menangis di dalam mihrabnya. Ya Allah, Allah tidak adil. Kenapa engkau menghadiahi anak kepada Hajar, istri Bang Ibrahim yang kedua? Maka Allah mengutus Jibril, dan Jibril menyampaikan wahyu, wahai Sarah, sebentar lagi engkau akan hamil. Kata Sarah, tidak mungkin wahai utusan Allah, saya yang sudah 90 tahun ini hamil. Tapi Allah itu innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah itu berkehendak, perempuan yang sudah berusia 90 tahun pun bisa hamil. Kalau nggak percaya coba dicoba. Maka betul hamil. Dan dari hamil itu lahirlah putra Ibrahim yang kedua, yaitu Ishak. Ishak adalah putra Ibrahim yang kedua dari istri pertama. Dari Ishak menurunkan anak bernama Yakub alaihissalam. Dari Yakub alaihissalam menurunkan 11 orang putra, laki-laki semua. Nomor 11 namanya Bunyamin, nomor 10 namanya Yusuf alaihissalam. Jadi Yusuf alaihissalam itu anaknya Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim. Oke. Dari Ismail turunlah bangsa Jumhur. Dari bangsa Jumhur turunlah Bani Hashim. Dari Bani Hashim turunlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan, sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, Arab dan Israel itu bersaudara. Kenapa dinamakan Israel? Israel atau Israel adalah julukan Nabi Yakub alaihissalam. Karena putra-putranya Yakub alaihissalam itu banyak, maka putra-putranya, keturunannya dinamakan Bani Israel, yang artinya keturunan Israel. Siapa Israel itu? Israel itu ialah Yakub alaihissalam. Apa sebabnya? Sejarahnya panjang. Antara Ismail dan Ishak, di atasnya ada Hajar dan Sarah. Ada tipe keluarga yang harmonis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim lewat mimpinya yang menyembelih putranya yang menurut ahli tafsir bernama Ismail, maka Nabi Ibrahim ini nggak langsung melaksanakan eksekusi, tapi dia berusaha mendiskusikan dengan anaknya, yaitu Ismail. Memang ini ada versi yang lain, Bapak Ibu sekalian. Saya baca di Bible, di kitab sucinya orang Kristen, yang diperintah menyembelih itu ialah Ishak, dan nama Ishak di situ tercantum dengan jelas. Sedangkan di dalam Al-Quran, putra Ibrahim mana yang diperintahkan oleh Allah untuk disembelih, itu tidak disebutkan. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa putra Ibrahim yang disuruh disembelih itu ialah Ismail. Lalu dari mana kita tahu bahwa putranya itu yang disuruh disembelih adalah Ismail? Karena ilmu munasabah namanya. Betul nggak Ustadz Jalal? Ilmu munasabah artinya ilmu yang mengkaitkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, dan ditambah dengan hadis-hadis sahih yang menyebutkan bahwa putra Ibrahim yang diperintah disembelih itu ialah Ismail. Keterangannya ada di buku saya, buku Ngobrol Penuh Inspirasi. Saya mengkaitkan, mengkomparasikan, membandingkan antara
kepercayaan orang Kristen dan orang Islam. Balik lagi, lupa dari sampai di mana. Didiskusikan kepada anaknya. Itu ibrah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya sesuatu, hendaklah kita diskusikan kepada anak. Nak, kamu sudah kelas 3 SMP, mau melanjutkan kemana? Diskusikan. Nak, kamu sudah kelas 3 SMA, mau kuliah atau mau bekerja? Didiskusikan dengan anaknya. Inilah gaya demokratisasi yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah dari tipe-tipe keluarga itu dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengambilnya dan kita bisa mengambil dari tipe yang keempat, yaitu tipe Ibrahim alaihissalam. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.